الخلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kamu mantap, maka saya ulang beberapa kali ya. Oke, jadi mata kuliah ilmu mantik adalah mata kuliah yang mengkaji bagaimana berpikir yang lurus, berpikir yang benar, berpikir yang sahih, sehingga kemudian menghasilkan kesimpulan yang benar, pengetahuan yang benar. Awalnya ilmu mantik itu dikembangkan di Yunani. Para filsuf Yunani telah menyusun kaidah-kaidah berpikir yang benar. Salah satunya adalah filosof yang disebut yang namanya adalah Aristoteles. Aristoteles menyusun buku To Organum yang menjadi rujukan banyak orang untuk mengkaji tata cara berpikir yang benar, sehingga Aristoteles dikenal sebagai bapak ilmu logika. Terus kemudian peradaban ternyata berlanjut ke Islam, karena Yunani dan Eropa pada umumnya mengalami era yang disebut dengan Dark Age, era kegelapan. Tetapi kemudian ilmu-ilmu yang telah berkembang di Yunani ditransfer, diterjemahkan oleh umat Islam, sehingga kemudian umat Islam mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang penting dari Yunani dan dikembangkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, kemudian umat Islam mampu mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu logika. Salah satunya adalah manfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, fikih atau usul fikih. Dalam bidang usul fikih kita tahu bagaimana umat Islam atau bagaimana ulama, bagaimana mujtahid mengeluarkan hukum, bagaimana para mujtahid berijtihad. Nah, itu kita bisa kaji, dan ternyata salah satu cara yang digunakan oleh para mujtahid itu adalah dengan menggunakan metode kias. Metode kias ini adalah metode deduksi. Jadi kita tahu bahwasanya metode deduksi itu adalah dari premis umum kemudian dicarikan premis khususnya yang untuk dicarikan solusi hukumnya, dan dibuatlah kesimpulan berdasarkan premis umum tersebut. Premis umum contohnya adalah semua yang menyakiti orang tua adalah haram atau dilarang. Sementara yang ada di Al-Quran hanya yang dilarang adalah berkata hus gitu ya. Tapi kemudian kita bisa mendapati perilaku lain yang menyakiti orang tua, maka kita kiaskan dengan mengucapkan kata-kata hus kepada orang tua sebagai sesuatu yang haram. Contoh yang lain yang sering kita kaji di kitab-kitab kuning, minuman yang haram itu apa? Sebutannya adalah khamar. Dan sementara di negara kita itu banyak minuman yang tidak disebut sebagai khamar. Contohnya apa? Arak putih. Arak putih itu apa? Ya arak ya, tawa ya. Tawa itu dari apa? Legen. Kalau legennya masih halal ya? Halal. Kamu sering? Nah, kalau sudah jadi tawa, maka banyak yang mengatakan itu haram. Pertanyaannya, Al-Quran menyebutkan nggak itu haram? Hadis ada nggak? Nggak ada. Nah, terus gimana hukumnya? Dikiaskan dengan apa? Hukum haramnya khamar gitu. Jadi akhirnya kita bisa buat proposisi umumnya, semua
yang memabukkan, semua minuman yang memabukkan, semua minuman yang memabukkan adalah haram. Nah, awalnya khamr, tetapi khamr ini menjadi dasar pembuatan pernyataan umum seperti ini. Khamr kok diharamkan, kenapa sih? Karena memabukkan. Oh, berarti segala sesuatu atau semua minuman yang memabukkan itu berarti diharamkan. Nah, sekarang di sekitar kita ada minuman apa yang memabukkan? Misalkan tadi tawak. Tawak adalah fermentasi. Tawak adalah minuman yang memabukkan. Tawak hukumnya, kesimpulannya tawak hukumnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kenapa tawak kita hukumnya haram? Karena tawak memiliki sifat memabukkan sebagaimana memabukkannya khamr. Sehingga kita bisa simpulkan tawak itu hukumnya haram sebagaimana haramnya khamr. Nah, itulah cara berpikir kias, cara berpikir deduksi. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Karena kita sudah tahu kontribusi ilmu logika itu sangat besar, baik dalam kemajuan peradaban maupun khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman. Maka sekarang saatnya kita menggunakannya, menguasainya dulu, kuasai logika. Nah, kita kaji dulu bagaimana manusia menemukan kebenaran. Bagaimana kita jelaskan kemarin bahwasanya kita itu butuh terhadap pengetahuan yang benar. Karena pengetahuan yang benar akan menjadi pegangan kita untuk menapaki segala sesuatu, menapaki kehidupan, menyelesaikan masalah. Kamu punya masalah apa? Diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan yang benar atau yang salah? Kalau kamu gunakan pengetahuan yang salah, maka dampaknya kamu akan merugi. Contohnya apa? Kamu punya perusahaan. Menurut kajian teorinya, kalau menggunakan A, perusahaanmu akan bisa berkembang. Tapi kalau menggunakan B, kamu akan bangkrut. Loh, ternyata kamu menggunakan pengetahuan yang salah tadi, yang membuat perusahaan kamu jadi bangkrut. Akhirnya kamu merugi. Nah, itu contoh kecil bagaimana kemudian pengetahuan yang benar itu memandu kita kepada kebaikan dan kepada kemajuan. Kalau dalam ilmu agama ya tentu saja pengetahuan yang benar itu akan membuat akidah kita menjadi akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang diridhoi oleh Allah. Sebaliknya, jika ternyata pengetahuan akidah kita itu salah, maka kita akan berakidah dengan sesat gitu. Nah, kesesatan yang kita miliki tentu akan berdampak kepada akhirat kelak. Jadi karena itu kemudian kita punya kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu mendapatkan kebenaran? Cara kamu mendapatkan kebenaran itu dengan cara seperti apa? Jalan kamu mendapatkan kebenaran itu menggunakan jalan yang mana? Nah, dalam beberapa kajian, orang mencari kebenaran itu pertama ada yang melalui wahyu. Jadi kita tahu ada surga atau neraka dari mana? Ya, dari wahyu. Kita harus melakukan sholat 5 waktu. Kita harus puasa dari mana itu? Dari wahyu. Pengetahuan itu diperoleh dari wahyu. Terus ada yang menggunakan logika.
merenung, mikir begitu. Akhirnya menyimpulkan, oh ini loh yang benar. Kalau dipikir-pikir ya, kayaknya kita ini harusnya seperti ini yang kita lakukan. Nah, itu berarti kita mendapatkan kebenaran dengan memanfaatkan akal kita. Nah, berlogika. Terus yang berikutnya, kita mendapatkan kebenaran itu bisa dengan melalui jalan empiris. Jalan empiris itu seperti apa? Ya, empiris itu adalah pengalaman yang kita peroleh. Pengalaman yang kita peroleh dari indera yang kita gunakan. Kita tahu es itu dingin. Kok bisa tahu? Karena kita punya indera. Indera kita apa? Yang untuk merasakan dingin apa? Kulit ya. Terus kita tahu misalkan angsa itu putih misalnya. Dari mana kita tahu? Karena indera penglihatan kita. Itu semua adalah pengalaman empiris. Nah, apakah kemudian pengalaman empiris ini bisa dijadikan jalan untuk mendapatkan pengetahuan? Ya, salah satunya. Tetapi apakah bisa dikatakan benar-benar mutlak? Belum tentu. Memang ada pandangan bahwasanya kebenaran itu yang ada ya, kebenaran empiris. Karena kalau kemudian ada sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka bagi kelompok ini bukanlah sebagai kebenaran. Kita misalnya merenung, mendapatkan kesimpulan gitu. Tapi kok tidak dapat dibuktikan secara empiris, maka itu kelompok empiris ini mengatakan itu bukanlah ilmu pengetahuan. Tetapi memang ada yang beranggapan bahwa pengetahuan empiris itu juga tidak mutlak benarnya. Bahkan seperti Imam Ghazali itu menganggap bahwasanya pengetahuan empiris itu sering menipu kita. Pandangan mata kita itu kadang-kadang membohongi kita, menipu kita. Apa contohnya? Pernah nggak pandangan mata kamu itu terus tidak sesuai dengan kenyataannya? Apa contohnya? Lihat foto cewek, tapi aslinya nggak secantik fotonya. Itu kamu sering kena PHP gitu ya, kena tipu begitu ya. Yang sering kita alami itu begini, ketika kita di jalan, dari jauh itu nampak ada genangan air ya. Itu namanya fenomena apa? Fata Morgana. Jadi pandangan kita itu ternyata menipu kita. Kok bisa? Loh, tadi itu mata kita tuh melihat ada genangan air. Tapi ketika kita datangi tempat itu, ternyata tidak ada air. Loh, berarti kan mata kita itu menipu kita. Indra kita itu terkadang menipu kita. Kalau yang dicontohkan Imam Ghazali itu apa? Imam Ghazali itu mencontohkan bahwa kita itu sering ditipu indra kita adalah dengan mencontohkan tongkat lurus, tongkat yang lurus, misalnya seperti ya. Kemudian ketika kita masukkan ke kolam yang ada airnya, paruh gitu ya, nampak di mata kita itu tongkat itu bengkok. Iya kan? Kamu pernah melakukan itu? Jadi kan tongkat lurus ketika dimasukkan separuh ke dalam air, itu nampak di mata kita tongkat itu bengkok. Tapi kenyataannya tongkat itu bengkok atau lurus? Lurus. Nah, berarti apa yang kita lihat itu tidak selalu benar. Apa yang kita tangkap melalui indera kita itu tidak selalu benar. Oleh karena itu
ada yang tidak setuju dengan jalan mendapatkan kebenaran secara empirik. Nah, begitu. Paham ya? Terus yang nggak bisa digugat yang mana ya? Wahyu. Yang wahyu ya. Yang wahyu kalau digugat gimana? Kamu kok menggugat wahyu gitu? Nanti kena klaim ya, kena cap. Wah, ini murtad ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini ternyata untuk mendapatkan kebenaran ada beragam cara. Terus beragam cara itu yang kamu akan gunakan itu yang mana? Apakah cukup dengan wahyu? Apakah wahyu menjawab semua persoalan? Kalau dalam kajian kita, ya wahyu tidak kemudian memberikan semua hal, tetapi secara umum wahyu telah memberikan panduan. Nah, kita kemudian harus berusaha mengkajinya lebih jauh menggunakan perangkat yang diberikan oleh Allah. Perangkatnya apa? Ya, akal dan indera. Dua-duanya digunakan. Kalau keduanya digunakan, maka kita bisa menganggap sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah itu bolak-balik antara rasional dan empiris. Maksudnya gimana? Apa yang ada di otak kita sebagai sesuatu yang benar itu harus berkorespondensi dengan kenyataan, dengan realitas. Jika tidak berkorespondensi, jika tidak berkesesuaian, maka itu belum dianggap benar. Jadi baru dianggap benar jika secara rasional itu benar, tetapi secara empirik itu juga benar. Itu namanya ilmiah. Secara empirik benar, tapi harus masuk di akal, harus rasional. Kalau nggak rasional, maka itu juga belum dianggap ilmiah. Jadi dinamakan ilmiah itu adalah jika kebenaran yang kita peroleh itu telah dapat dibenarkan oleh rasio, tetapi juga dibenarkan oleh kenyataan, oleh pengalaman empirik. Itu disebut sebagai metode ilmiah. Paham ya? Yang saya maksud ya? Jadi metode ilmiah yang selama ini kita sampaikan harus kita miliki itu sebetulnya memadukan dua metode mencari kebenaran, yaitu metode logika dan metode empiris, atau metode rasional dengan metode empiris. Kalau berdasarkan orang rasional, kebenaran itu hanyalah sesuatu yang masuk akal. Walaupun empirisnya itu tidak masuk akal, ya tidak bisa dianggap benar gitu oleh kelompok rasional kalau nggak logis. Tetapi bagi kelompok empiris sebaliknya, rasional tapi nggak dapat dibuktikan secara empiris, yaitu juga nggak benar. Karena itu kemudian kesesuaian korespondensi di antara pengetahuan yang rasional dengan pengetahuan yang empiris itu dibutuhkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang disebut ilmiah, dan itu dianggap sebagai kebenaran tertinggi untuk saat ini ya. Karena apa? Bukti nyata sangat jelas. Dengan metode rasional empirik, dengan metode ilmiah, umat manusia itu bisa menghasilkan revolusi industri, bisa menghasilkan teknologi. Manusia bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan komputer. Jadi semua peradaban yang kita peroleh saat ini itu semuanya karena metode ilmiah. Karena itu seakan-akan metode ilmiah itu seakan-akan itu metode mencari kebenaran yang paling tinggi. Tapi apakah mutlak, Pak? Ya, di dunia ini nggak ada yang mutlak. Mesti
mesti ada kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Jadi tidak ada ilmu yang benar secara mutlak, itu tidak ada. Bahkan kita tahu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu akhirnya terkoreksi oleh temuan baru ilmuwan-ilmuwan kekinian. Dulu teori Newton itu seakan-akan nggak terbantahkan, tapi kemudian dapat ditunjukkan oleh Einstein bahwasanya teori Newton ini ada yang salah dan dikoreksi oleh teorinya Einstein. Jadi maksud saya, ilmu pengetahuan ilmiah pun itu mengandung potensi untuk salah. Tetapi walaupun demikian, kita tetap punya kesimpulan bahwa kita butuh metode ilmiah untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Karena itu kemudian kita belajar ilmu logika, tetapi nanti apa yang kita logikakan itu sebagai sebuah kebenaran harus kita uji pula secara empirik. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.